Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat ya. Oke, mengawali tahun baru ini ya, 2023. Coba kita review beberapa saham ya. Khususnya ini saham-saham yang memiliki potensi tumbuh di tahun 2023 ya. Sebenarnya kalau untuk saham-saham yang kemarin di 2022 tumbuh banyak itu ya, seperti beberapa saham komoditas, mungkin di tahun 2023 ini ada beberapa perlambatan ya, seperti saham-saham batubara, saham minyak dan lain-lain. Kemudian untuk saham-saham konsumer mungkin ada peningkatan karena mulai bergairahnya kembali ya ekonomi setelah masa pandemi ya. Nah, beberapa saham yang kemungkinan bagus kita koleksi untuk tahun 2023 itu kalau kita lihat ya, ini beberapa yang aku koleksi ya. Di sini ada Unilever ya. Kemudian Unilever ini walaupun sahamnya turun terus ya, masih turun, tapi ini ada potensi naik atau tumbuh di tahun 2023. Nah, ini setidaknya bisa kita lihat di tahun ini ya, 2022 ini Unilever sempat naik di bulan Mei ya, sekitar bulan Mei naik tinggi. Kemudian dalam 1 tahun ini juga masih naik, 3 tahun ini turun terus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pegang saham Unilever ini dalam jangka panjang ini juga tidak menguntungkan ya, karena dia turun terus. Terus kalau kita lihat saham-saham SMDR ini sangat berpengaruh terhadap ini ya, harga-harga komoditas ya, karena ini juga yang berkaitan dengan saham-saham komoditas ya, karena dia pengangkutan kapal. Kalau kita lihat profilnya ini, logistik dan deliveries ya. Oke, statistiknya ini tahun kemarin, tahun 2022 ini ya, profitnya 2 triliun. Jadi SMDR ini kemungkinan untuk tahun 2023 ya stagnan ya teman-teman. Tapi kalau untuk trading atau swing tetap bagus ya. Nah, Sido ini mungkin ini agak kita turunkan ini ya potensinya, karena gagal break ya, gagal menembus 800 ya, terus tertahan di 755 karena sentimennya masih negatif ya Sido ini. Net profitnya turun, penjualannya juga turun, dividennya nggak terlalu besar juga ya. Ini kalau kita jumlahkan 22 tambah 13 berapa ini? 36 ya, 36 dari 75, mungkin sekitar 5%-an ya Sido ini. PTPA ini seperti saham-saham komoditas yang lain, tapi isunya lebih positif karena biasanya ada pembagian dividen yang cukup besar ya di bulan April ya, di bulan April, awal April. Medco ini menarik teman-teman, karena PBV-nya itu baru 1,15, PER-nya juga masih kecil, 3, sekian. Terus kalau kita lihat profitnya ini 6 triliun. Sayang dividennya masih kecil, 1%. Tapi kalau teman-teman mau masuk bisa juga ini Medco, karena selama setahun ini pertumbuhannya cukup bagus. 3 tahun lumayan, nah ini 5 tahun naik turun ya, jadi tidak cocok untuk di hold selamanya ya. Paling enggak ambil di bawah, begitu naik berapa persen jual gitu aja. Tapi ini potensinya cukup bagus ya, ini
karena mungkin nanti berkaitan dengan harga minyak juga ya. Kalau harga minyak naik, Medco ini naik. TMK hampir sama, cuman ini karena sudah di bawah 39.800 lah nggak salah ya. Ini ITMK ini rawan turun ke 37 ya teman-teman, rawan turun ke 37 atau kalau mau antri buy di 38 atau 37 ya. Ini ada dividen cukup besar ITMK di bulan, sayang masih April ya. Ya di bulan April, awal April ini hampir sama dengan PTBA. Cuman jumlahnya lebih besar PTBA. TMK 10% ya di bulan April. Kalau PTBA tadi bulan April juga hampir bersamaan ya. Di 13 April kalau ITMK 1 April. Di duluan ITMK, tapi kalau kita mau masuk ITMK dulu, ini PTBA keburu naik harganya. Indi menarik ini teman-teman. Indi ini PBV-nya baru 0,8, pair-nya masih 2. Ini kalau teman-teman mau hold untuk jangka menengah cukup bagus ini saham Indi. Ini labanya juga lumayan. Dividennya juga sekitar berapa? 114 itu berapa persen ini? Tinggal kalian jumlahkan ya, 114 dibagi 2730. Nggak nyampe 5% ya. Dividennya mungkin 3%-an ini kalau nggak salah. Coba kita lihat. Nggak ada di sini. Hexa ini masih berkaitan dengan komoditas juga ini ya, Hexa ini ya, terutama komoditas batu bara ya. Ini karena dividennya cukup besar. Dividennya itu hampir berapa persen nih? Coba kita lihat. 15%. Biasanya dibagi bulan akhir September Hexa. Ini kalau mau teman-teman mau masuk Hexa bisa di bulan-bulan sekitar Maret ya. Sekitar Maret atau Januari boleh. Januari mulai masuk. Tapi terlalu lama kalau nanti nunggu dividen, mending Maret atau April. Tapi kalau mendekati sudah bulan-bulan Juli biasanya udah mulai naik tinggi ya. Era kemarin ada naik lumayan nih 3%. Setelah support kuatnya di 378, tapi trennya masih turun. Kalau kita lihat ini masih turun 380, kemungkinan ini masih ada koreksi. Teman-teman bisa tunggu di bawah ya, sekitar 380 atau di bawahnya lagi 378 ya. Karena era ini labanya juga turun. Bumi ini untuk trading aja, swing trading. Support kuatnya di ini 161 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa antri buy di sini. Kalau misalnya nanti dibawa turun, ini trennya masih turun Bumi, bisa tunggu di 142 ya. Kalau dibawa turun di 142 atau di 100 berapa ini ya, 30-an ya, kemungkinan di 142 ya. Mulai nyicil beli boleh. Kalau nanti di bawah naik sekitar 169 atau 170-an lumayan ini Bumi. BJTM ini terlalu lambat, cuman ini posisinya udah naik ya. BJTM 705, ya posisinya udah naik nih. Ini kalau dividennya berapa coba kita lihat. BJTM 52, berarti sekitar 7% ya BJTM.
dividen BCTM 7%, BRI kemarin naik 1%. Ini posisinya pas naik, kalau mau masuk tunggu dulu. Ini dividennya kecil, hanya mengharap capital gain ya. Dalam setahun ini lumayan, ini dari 4.000 naik ke 4.900 ya. 3 tahun naik turun, 5 tahun masih tumbuh ya. BCA lumayan bagus, Antam, BCA ini tumbuh terus ya. Cuman dividennya juga kecil, pernya sudah cukup besar nih kalau BCA. Antam ini mungkin menunggu sentimen global ya, misalnya harga nikel, harga emas naik, dia akan naik. Ini supportnya di 1950 ya, 1950. Tapi kalau ada kemungkinan juga kalau dibawa ke bawah di 1920, 1915, 1920 itu menarik Antam. Adaro ini kemarin ada kenaikan karena ada isu pembagian dividen. Kemungkinan nanti ada koreksi dulu. Koreksi bisa ke 37 sekian ya, 3770 koreksinya. Biasanya setelah pembagian dividen itu turun Adaro. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review kira-kira beberapa saham yang mempunyai potensi yang cukup bagus di tahun 2023. Tetap teman-teman gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat berisiko dan juga kita tidak tahu perkembangan global yang selanjutnya seperti apa ya, seperti perang Rusia Ukraina bagaimana perkembangannya. Terus masih ada isu-isu Covid juga. Kita tetap harus waspada. Disiplin cut loss itu sangat penting. Jadi misalnya kita batasi kalau misalnya sudah minus 5% cut loss itu ya, kita harus disiplin ya cut loss sehingga mengurangi potensi kerugian di investasi saham kita. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.